itu terkait dengan aktivitas operasi normal perusahaan ya dalam jangka waktu yang tidak lama ya. Jadi dalam jangka waktu pendek gitu ya. Jadi current liabilities itu misalnya apa saja? Jadi yang dikatakan dengan current liabilities itu misalnya utang wesel ya, atau nama lainnya disebut dengan not payable ya. Kemudian account payable, utang dagang ya. Jadi kalau misalkan ada pembayaran terkait dengan kegiatan dagang ya, itulah disebut dengan hutang dagang. Saya akan bayar bulan depan, saya akan bayar 3 bulan lagi gitu ya. Kirim barang hari ini, bayarnya besok, itu hutang dagang ya. Atau dikatakan dengan unearned revenue, atau disebut dengan pendapatan diterima di muka ya. Nah, pendapatan diterima di muka ini lazim ya pada praktik bisnis ya. Misalnya seperti apa? Ya, misalnya pendapatan diterima di muka itu yang sifatnya uang sudah diterima tapi jasa belum diberikan. Nah, atau barang belum diberikan. Itu namanya unearned revenue. Misalnya apa? Ya, misalnya kita langganan koran, ya langganan surat kabar. Surat kabar kita udah bayar biaya langganannya 1 bulan. Ya kan? Tapi belum korannya belum diantar, ya kan? Nah, maka dikatakan dengan unearned revenue. Atau misalnya kita nonton bioskop, atau misalnya kita pesan tiket pesawat, nah itu semuanya adalah unearned revenue. Ya, lalu ada lagi yang namanya utang dagang ini disebut dengan accrued liabilities atau kewajiban yang terutang. Nah, jadi kewajiban yang terutang misalnya apa? Jadi misalnya pajak gitu kan, utang pajak, ya kan? Kita akan terutang pajak. Kenapa ya? Karena menerima penghasilan ya, atau juga terutang pajak ya. PPN, ya kan, PPh, itu namanya accrued liabilities. Belum bayar kan, tapi sudah terutang. Namanya accrued liabilities. Atau juga seperti utang gaji, ya, salaries and wage, nah itu ya. Atau juga utang bunga. Nah, itu semuanya adalah disebut dengan accrued liabilities ya. Oke, kemudian juga not payable. Jadi not payable ini apa? Yaitu hutang hitam di atas putih. Nah, ini banyak ya sekarang terjadi ya, hutang hitam di atas putih dan janji tertulis ya, promissory note. Jadi promissory note itu hutang hitam di atas putih. Misalnya kita beli sepeda motor, ya kan, beli sepeda motor itu kan kita dikenakan yang namanya not payable. Kita punya utang kan gitu kan. Beli motor kredit, ada kontraknya. Beli mobil kredit, ada kontraknya. Itu kontraknya not payable namanya ya. Dan frekuensinya jangka pendek ya, dan diterbitkan dalam periode tertentu ya. Oke ya. Nah, jadi bagaimana sih cara mencatatnya? Nah, cara mencatat utang itu ya, nah, pada saat terjadinya utang ya, maka perusahaan akan mencatat ya, misalnya Unan Bank menyetujui akan meminjamkan 100.000 tanggal 1 September. Jika yang enterprise menerima 100.000 dalam jangka waktu 12 dalam 4 bulan ya, bunganya 12%, maka dia sudah terutang ya. Maka dia bank dia sudah terima uang, di sisi lain dia punya utang. Nah, ini jurnalnya ya. Jadi cash di debit, kreditnya not payable. Nah, ini ya. Lalu selain dia punya hutang pokok, dia punya hutang bunga ya. Nah, kewajiban bayar bunga. Jadi bayar bunga, dia bunganya terutang. Jadi beban, kan gitu kan. Maka jadi beban, namanya beban bunga di debit, kreditnya hutang bunga. Ya. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Nah, ini ya. Dan piutang wesel begitu juga sama ya. Jadi kita bayar ya, maka utang bunganya berkurang, utang pokoknya berkurang, uang kasnya berkurang. Nah, ini jurnalnya ya. Dibayar ya. Lalu value added tax. Nah, inilah dikatakan dengan PPN ya, pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai kenapa? Ya karena kita ada mengkonsumsi. Namanya apakah mengkonsumsi apa gitu kan? Kita belanja barang dan jasa gitu kan, itu kan semuanya konsumsi. Jadi pajak yang terkait dengan penambahan ya, barang atau juga jasa ya, atau penambahan dari fase produksi gitu ya, fase penjualan final ya. Nah, itu PPN ya.
Jadi PPN itu gimana menjurnalnya? Kita jual barang, gitu kan? Kita jual barang, maka kita terima uang. Di sisi lain kita terima pendapatan. Di sisi lain kita punya hutang, yang namanya hutang PPN ya. Maka jadi hutang PPN itu letaknya di mana? Letaknya di kredit ya. Ini dia kredit. Kemudian juga sales tax payable. Ya, jadi sales tax payable juga kita penjualan barang dagangan, kita mengenakan pajak pada orang lain ya kan. Kita mengenakan pajak sama orang lain atau juga kita dikenakan pajak. Ya, pajaknya dihitung terutang ya. Jadi pajaknya terutang ya sales tax payable kredit ya. Selain itu ya kita punya yang namanya jurnal pembayaran ya. Jadi kalau misalnya utang yang kita bayar ya utangnya kita menerima pembayaran, kita punya hutang juga ya, yaitu hutang pajak. Nah itu. Kemudian juga unearned revenue. Jadi pendapatan diterima di muka ya, seperti misalnya tiket pesawat tadi, langganan majalah ya kan, hotel. Nah ini semuanya adalah tipe-tipe unearned revenue ya. Kira-kira ada yang bisa nggak memberikan contoh yang lain yang dikatakan unearned revenue ini apa saja? Silakan. Ada yang bisa memberikan contoh? Langganan apa ya? Misalkan nonton bioskop, kan gitu kan? Ya kalau sekarang orang jarang nonton bioskop, pakai aplikasi kan gitu kan, video. Ya kita udah bayar kan gitu kan? Ketika kita mau nonton paket nonton, ya kita bayar. Ya kan misalnya mau lihat Liga Inggris gitu kan di video.com gitu kan, kita bayar. Maka kita bayarnya sudah, nontonnya belum gitu kan? Maka itu disebut dengan unearned revenue bagi perusahaan gitu ya yang menyediakan barang atau juga jasa tersebut. Nah itu ya. Tender penjualan Pak, biasanya udah dibayar dulu Pak sebelum barangnya diserahkan. Ya penjualan barang ya, biasanya uang dulu gitu ya, uang dulu dikirim, barangnya belum dikirim. Nah berarti kita apa menerima, kita mencatat apa yang namanya disebut dengan unearned revenue. Nah itu ya, banyak contoh-contoh lain yang praktiknya di bisnis ya. Nah itu jadi kalau dia unearned revenue ini yang jadi pendapatan gimana? Kalau misalkan pesawat, nah jadi yang sudah diakui jadi pendapatan apabila orangnya udah diterbangkan, gitu kan? Kalau juga majalah, kalau sudah diantar majalahnya sudah jadi pendapatan, bukan lagi jadi utang ya. Kalau orangnya sudah nginap di hotel, maka kita sudah mendapatkan pendapatan. Sebelum orangnya yang nginap di hotel, ya masih booking ya sama dengan piutang gitu kan, sama dengan ya lah piutang ya, penjualan ya, tapi penjualannya masih piutang, begitu kan? Orang udah masih kategori booking saja ya. Ya kemudian, nah jadi untuk unearned revenue itu gimana sih jurnalnya? Ya jurnalnya, ya ini kan kita kan persepsinya kalau akuntan ya, tapi kalau bukan akuntan saya kira jurnal ini nggak perlu kali gitu kan. Nah ini ya, karena Bapak dan Ibu kan di Magister Manajemen Properti, kita cukup mengetahui sistemnya aja kan gitu kan. Sistemnya aja sebagai seorang manajer kan gitu. Nah, jadi akuntan itu akan membukukan yang namanya unearned revenue itu di debitnya kas dan kreditnya unearned ticket revenue. Sama dengan hutang ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia udah terima uang tapi dia punya satu sisi punya hutang. Kapan orang mau membatalkan? Kalau dibatalkan pihak penyedia, maka itu uang harus dikembalikan 100%, begitu kan? Kecuali orang pembelinya membatalkan ya. Nah, berarti dalam hal ini sudah jadi pendapatan. Nah, itu ya. Gaji juga ya. Jadi pengurang gaji, bonus ya. Itu semuanya unearned revenue. Kenapa dia unearned revenue? Ya karena kan kita bekerja akhir bulan, akhir tahun nanti mau lebaran, mau Natalan dapat THR kan gitu kan. Perusahaan terutang ya. Nah, jadi makanya salaries and wages payable itu sebagai beban gaji dan hutang gaji bagi perusahaan. Ya, tanggal berapa dapat gajian misalnya? Tanggal 31. Ya, maka kalau tanggal 31, maka perusahaan udah punya hutang gitu. Ya kan punya hutang. Karyawan punya hak gitu kan, haknya akan dapat gaji tanggal 31. Nah, seperti itu.
Payroll deduction, ya pengurang pajak seperti misalnya iuran BPJS, iuran apalagi BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja kan gitu kan. Itu kan semuanya payroll deduction. Jadi semuanya sifatnya dibebankan ya. Atau juga misalnya, nah kalau dia payroll deduction tadi dianggap sebagai beban ya. Jadi beban gaji dan upah di debit, kreditnya hutang gaji. Nah itu ya. Ya, kemudian juga profit sharing and bonus. Ya. Jadi profit sharing and bonus ini beban gaji dan upah, kemudian kreditnya utang gaji dan upah. Ya. Jadi jurnal standar nanti terkait dengan gaji, ya, jadi beban perusahaan di sisi lain jadi utang ya. Nah, pada saat bayar maka utangnya berkurang, ya maka utangnya di debit, uang kas perusahaannya berkurang ya di kredit sebesar 10.000. Nah ini dia aturan debit dan kredit yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rina Bukit ya. Bapak Ibu ya. Ya, kemudian yang dalam hal ini utang jangka panjang tapi jatuh temponya pendek, misalnya apa? Kita kredit di bank, gitu kan? Pinjam kredit KPR 10 tahun, ya kan? Tapi kan bayarnya bulanan. Nah, berarti kan itu kategorinya utang apa? Utang jangka pendek dia. Nah, dan jadi utang jangka pendek disebut dengan current maturity of long term debt ya. Jadi dia disebut dengan current liability ya. Nah, itu. Ya, kemudian berkaitan dengan pelaporannya, di mana disajikan yang namanya hutang tadi? Ya, utang tadi disajikan ya di laporan keuangan, tepatnya di mana? Di statement of financial position atau disebut dengan orang neraca ya. Jadi dalam hal itu dilaporkan kecuali hal yang tidak pasti yang disebut dengan provisi namanya. Jadi provisi itu adalah potensi dari kewajiban yang dalam hal ini secara aktual di masa yang akan datang bisa iya bisa enggak gitu kan, bisa bayar bisa tidak kan gitu kan. Jadi kan kalau namanya orang berutang itu kan resikonya berat gitu kan, makanya kalau kita mau memberikan hutang pada orang gitu kan, maka jaminan kan gitu kan, karena mengurangi resikonya. Ya kalau misalkan resikonya nggak dibayar gimana ya, maka di dalam standar internasional gitu ya, itu ada pelaporan yang tidak pasti ya, namanya provision di sini gitu ya. Jadi pengakuan dari provision di sini ya perusahaan mengakuinya sebagai beban ya. Nah, dan mengakui dan menghubungkannya dengan kewajiban. Seperti apa lagi misalnya yang dikatakan dengan kewajiban? Apa ya? Garansi. Ya kan kita beli produk, beli laptop gitu kan, ada garansinya kan setahun. Garansinya nasional, garansi internasional. Ya. Jadi garansi itu dicadangkan nggak sama perusahaan? Dicadangkan, gitu kan? Kalau misalkan orang klaim, lantas berapa dari cadangan garansi yang diklaim orang? Misalkan kita membuka apa ya, counter HP, ya kan? Counter HP itu titip, gitu kan? Jadi ada Samsung, ya kan? Titip HP, ya di situ ya ada garansi. Nah, jadi garansinya itu kan ya, disisihkan di laporan keuangan. Ya, jadi disajikan sebagai apa? Sebagai utang. Ya, kenapa? Karena dalam setahun, dalam 2 tahun ya berapa nilai garansinya? Karena kan bisa diklaim ya. Mobil gitu juga ya, Toyota. Itu dia akan membuat garansi 5 tahun misalnya. Kendaraan Toyota 5 tahun garansinya. Dalam 5 tahun kalau ada rusak mesin, mesinnya diganti gitu kan. Kalau ada bannya hilang, bannya diganti gitu kan. Itu namanya garansi. Ya. Jadi garansi itu letaknya di kewajiban perusahaan ya. Nah, jadi garansi jurnal standarnya apa? Jurnal standarnya adalah beban garansi di debit, ya kreditnya perlengkapan. Nah, ini ya, repair part. Nah, jadi repair part. Jadi kalau misalkan kita mengklaim, nah kalau dulu saya pernah mengklaim ban ya, begitu keluar dari showroom bannya pecah. Nah, bannya pecah, saya balik, saya minta apa? Garansi, tolonglah dikembalikan. Ya, kalau perusahaannya nggak mau, saya bisa tunjukkan jurnalnya. Gitu kan. Saya pernah tunjukkan ini jurnal standar internasional ya. Kalau misalnya garansi itu ada diklaim, nah baru terdiam dia kan. Akhirnya diganti. Saya tunjukkan jurnalnya nih.
Ya, maka kalau Bapak Ibu nggak percaya, ini jurnalnya. Gitu kan. Jadi beban garansi, kreditnya repair part. Nah ini boleh secara standar internasional. Kenapa nggak boleh? Gitu kan. Jadi kalau udah katanya barang keluar dari gudang, nggak boleh dibalikkan lagi, itu nggak fair ya, nggak bisnis yang fair itu. Kenapa? Secara standar, barang itu ada garansinya. Nah, gitu ya. Barang, apalagi kita membeli kendaraan yang mahal harganya, kan gitu kan, harga 200 juta, kalau misalnya bannya pecah, baru keluar dari showroom masa nggak diganti? Ya itu bukan salah kita kan gitu kan. Nah jadi secara standar perusahaan itu punya mengalokasikan cadangan garansi. Nah di sini ya. Nah itu. Nah jadi garansi itu sifatnya Bapak Ibu dipersenkan ya. Nah jadi berapa dari nilai yang dijual persennya sekian. Nah itu namanya garansi ya. Dan dijadikan sebagai beban ya, beban dan hutang garansi. Nah itu. Jadi kalau kita produk garansi ada rusak ya, memang harus balikkan aja. Ya, jadi memang semuanya ada alokasinya ya di perusahaan. Jadi nggak akan rugi itu perusahaan. Kenapa? Dia sudah mencadangkan ya, mencadangkan yang namanya garansi itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Pelaporannya. Nah pelaporan garansi itu inilah ya. Jadi seluruhnya disajikan di statement of financial position ya, atau disebut orang di neraca ya. Jadi di neraca itu mulai dari note payable, account payable, accrued expense, salaries and wages payable, ya unearned revenue, ya income tax payable, warranties, liabilities, ya long term debt ya within 1 year. Nah, itu semuanya disajikan di laporan keuangan perusahaan. Ada yang mau diskusi? Silakan. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya terkait dengan penyajian kewajiban ini. Jadi kewajiban ini harus dicatat di perusahaan ya, Bapak Ibu ya. Dan bagaimana menganalisa kewajiban itu? Ya, kita akan lihat yang namanya working capital. Jadi kalau perusahaan yang punya working capital yang positif, berarti apa? Perusahaan itu bisa menjamin ya, hutang yang jatuh tempo jangka pendek itu mampu ditutupi dengan aset jangka pendek. Ya, aset jangka pendeknya apa? Ada kas, ada utang, ada persediaan, gitu kan. Secara bisnisnya gimana? Ya secara bisnisnya perusahaan nggak takut berutang, karena utangnya kalau misalkan terjadi likuidasi, gitu kan, maka utangnya terbayar. Karena apa? Karena masih dijamin oleh utang jangka pendeknya. Ya. Nah itu. Nah itulah yang terkait dengan topik ini ya. Silakan ada Bapak Ibu yang mau kita diskusikan. Pak, kalau utang usaha, apa bedanya antara pihak ketiga dengan pihak-pihak berelasi, Pak? Sama satu lagi utang lain-lain, Pak. Ya, jadi kalau dia dikatakan utang usaha, itu berkaitan dengan syaratnya tadi adalah ya berkaitan dengan kegiatan operasi normal. Nah, jadi misalnya apa? Antara pemasok ya kan dengan penjual. Kita kirim barang, kita terima barang. Itu kan lazim ya terjadinya utang usaha. Nah, jadi dikatakan dengan itu utang dagang. Jadi kalau dia utang berelasi ya utangnya dengan anak perusahaan ya, utangnya dengan induk perusahaan. Nah, itu dikatakan dengan utang berelasi atau utang normal ya yang berkaitan dengan operasi, yang bukan berelasi gitu ya. Tadi. Silakan yang lain. Cukup jelas ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita, karena ini pun juga satu SKS ya. Dan pengenalan dari pengantar akuntansi ini sudah cukup jelas lah ya. Ya, baiklah, selamat sore dan selamat istirahat ya. Dan apa ya, bisa kita share nantinya link yang terkait dengan topik ini ya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Ibu Dewinta. Ya, boleh Bapak Pak Zaki. meninggalkan ruangan ya. Terima kasih.